Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Tapi sebelum saya melanjutkan video ini, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 untuk kalian yang merayakannya. Dan semoga di tahun ini ya kita bisa lebih sukses lagi, lebih cemerlang lagi untuk karirnya ya kan, dan untuk keuangannya dan kesehatannya ya, terutama di keuangan juga prospek karir itu lebih dilancarkan lagi, amin. Oke, kita lanjut ya. Dan untuk kalian yang berkumpul dengan keluarga, ya saran-saran saya untuk saat ini lupakan dulu untuk trading, karena kan kita sedang berada di hari raya ya, yaitu Idul Fitri gitu, untuk kalian merayakan. Jadi lupakan dulu untuk trading, dan jangan sampai trading ini merusak momen berharga kalian di hari raya Idul Fitri 2025 ini teman-teman gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau intinya adalah kalau kalian punya posisi atau kalau kalian mau masuk ke market ya usahakan pada saat senggang aja gitu, baru kalian cek. Kalau nggak senggang ya udah, maksudnya nggak usah dicek, karena momen berkumpul ya dengan keluarga itu lebih penting ya teman-teman ya, daripada untuk trading saat ini gitu. Karena kan hari raya Idul Fitri ini kan setahun sekali gitu teman-teman gitu, makanya itulah kenapa saya sebut ini lebih penting teman-teman gitu. Oke, jadi after hari ini ya, ini kan hari Senin ya, udah saya rekam ya di jam 3 pagi nih saya rekam ya. Jadi nanti kalian boleh cek lagi Selasa gitu kan, atau Rabu gitu ya. Nah, kalian cek lagi untuk marketnya gitu kan, setidaknya udah lewat nih ya untuk hari hanya gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Di sini saya mau bahas sebenarnya nggak lebih ke arah technical ya, karena kalau secara technical untuk 4 hours ya, kalau kita lihat di sini memang untuk last candle ya dari 4 jam sendiri ini masih berada di all time high ya, atau ATH teman-teman gitu, yang artinya memang secara potensi market juga masih berada di uncharged zone gitu, artinya di zona yang belum termapping sama sekali gitu teman-teman. Jadi memang bisa dikatakan agak bahaya sebenarnya kalau kita mau trading ataupun kita ada hold position, except kita mau buy atau sell untuk harga yang ada saat ini ya. Saya nggak bisa banyak komen sebenarnya ini, karena memang terlalu tinggi ya untuk harganya, dan ada potensial dia untuk take profit dulu sebelum melanjutkan penurunan kembali. Tapi ya untuk saat ini, sebelum kita bahas technical ini lebih lanjut untuk gold ini sendiri, yang saya mau bahas dulu untuk datanya teman-teman gitu. Jadi di last update untuk hari Jumat ya, di hari Jumat kemarin, kalau kalian ada dapat buy ya, congrats untuk kalian semua, karena ini memang kita sudah bahas kenaikan gold itu dari hari Kamis ya. Hari Kamis itu udah dari open interest data, itu pun udah menunjukkan bullish movement gitu. Kalau kalian ada follow up, mungkin kalian tahu gitu teman-teman ya. Tapi kalau kalian baru follow up, mungkin kalian boleh cek tuh ya analisa kita selama 1 minggu ke belakang tuh bagaimana gitu teman-teman. Dan kalau kalian ada dapat pun congrats, dan kalau belum dapat nggak apa-apa, nggak usah disesalin. Masih banyak movement, masih banyak peluang ya di dalam market yang bahasa itu masih bisa kita dapetin gitu. Jangan sampai kita FOMO, karena FOMO itu pasti mematikan teman-teman gitu ya. Ini puji Tuhan saya juga dapat ya, terus di rolling center juga dapat gitu teman-teman gitu. Lalu kalau kita lihat juga di OI data juga 3080 ya, ini masih jadi areanya dia atau targetnya dia teman-teman gitu. Nah, ini saya juga mau info ke kalian. Jadi ada yang komen di YouTube juga ya, Bang, ini maksudnya periode kompetisi ini kan saya kan mau ngadain Jurnal Trading ID Trading Arena gitu. Sebenarnya ini adalah kompetisi trading teman-teman gitu. Nah, kompetisi trading ini ya sebenarnya ini khusus kalian yang memang gini, kalau kalian merasa gue punya sesuatu strategi yang kira-kira bisa membawa gue profit ya, dan memgrowkan modal itu sendiri, kayaknya gue bisa nih ikut ini gitu. Total hadiah itu ada 1000 USD ya. Terus periode kompetisinya itu mulai dari 10 April sampai 9 Mei 2025. Batas pendaftaran itu adalah sampai 25 April. Jadi
mulai minggu depan, sebenarnya bukan minggu depan sih, sorry, mulai tanggal saya usahakan sama tim itu di tanggal 3 ya atau 4 itu kalian udah bisa melakukan pendaftaran untuk kompetisi trading ini. Jadi awal pendaftaran itu tanggal 3 atau tanggal 4 kita sudah usahakan ya, kita usahakan secepat mungkin untuk bisa kalian daftar ya. Paling telat itu mungkin di hari Senin untuk pendaftarannya dibuka gitu teman-teman. Nanti pendaftaran dibuka sampai kurang lebih tanggal 25 April gitu ya teman-teman ya, gitu ya teman-teman. Jadi paling telat itu start mulai daftar itu di tanggal 7 April ya, hari Senin. Paling telat untuk pembukaannya, paling cepat itu pembukaan pendaftaran itu antara 3 atau 4 April itu udah buka ya. Terus batas pendaftarannya itu di tanggal 25 April. Nah, kompetisinya itu start dari tanggal 10 April ya sampai 9 Mei gitu teman-teman. Gitu. Jadi hampir sebulan lah untuk pendaftarannya gitu teman-teman. Oke. Nah, untuk deposit ya minimal adalah 150 USD ya. Ini nanti kita open akun di Forex IMF. Nanti ada link khusus ya untuk kalian melakukan pendaftarannya gitu teman-teman. Jadi itu lagi disiapkan juga karena ini kan lagi cuti Idul Fitri ya. Jadi memang tim juga lagi cuti ya, kita juga lagi libur, makanya belum ada progres lagi sampai nanti paling cepat sih tanggal 2 tanggal 3 itu baru ada progres lagi untuk mulai kita buka lagi ya untuk kegiatan progres pembuatan link pendaftaran gitu teman-teman. Oke. Kemudian oke. Nah, ini kita mau bahas dulu untuk data. Jadi tadi ada beberapa pengumuman sebenarnya teman-teman. Itu oke. Ini saya nggak rekam jam 3 subuh ya, jam 3 pagi. Ya. Ini demi kalian sih. Jadi saya rekam gitu. Oke, nah ini udah tinggal 1 DTE. Sebenarnya belum update banget, cuma ini kan karena kita update juga udah dari jam berapa ya? Nih jam 3, jadi udah tinggal 1 DTE lagi. Ini untuk gold ya teman-teman ya. Rapid gold ya. Jadi kita pantau itu ada 1 DTE. Nah, untuk saat ini kan kita punya ya, yang kita punya itu adalah harga closing ya. Harga closing itu kurang lebih yaitu di harga 3085 itu untuk harga closing di 3085. Jadi kalau kita lihat berarti yang kita tandain itu adalah 3085 ya. Ini untuk harga anggaplah ini harga open ya. Nah, ini harga closing kita ituin. Lalu untuk di atas 3085 ya, di atas 3085 itu ada 3100. 3100 sih sebenarnya masih jadi magnet sih kalau kita lihat ya gitu. Lalu ada 3110 sampai 3115 ya, ini kenaikannya. Lalu ada di 3120 juga sebenarnya gitu. Lalu ada di 3130 sampai 3135. Kemudian 3150. Nah, cuma kalau kita lihat memang untuk saat ini sih paling mentok kalau dia mau naik pun ya itu sampai 3115 gitu, karena bagian pen ya, bagian put money untuk saat ini masih paling banyak itu 3115. Di atas 3115 itu yang bagian sini itu masih kosong gitu teman-teman. Paling karena ini skenario masih bullish ya, jadi kalau saya sih lihatnya adalah dari 3085 itu masih bisa nyentuh dulu 3100 ya, sampai paling mentok 3115 ya. Baru dia turun koreksi lagi untuk ngambil 3055 yang ada di sini ya. 3055 sampai 3045 ya. Di sini baru dia lanjut nanti naik lagi ke 3100-an gitu teman-teman. Jadi masih ada potensi dia masuk ke pokok range ini ya. Ini nih range-nya 3060 sampai 3045. Ini adalah range yang dimana yang paling banyak diminatin oleh buyer gitu teman-teman.
kayak 360, 3055, 3050, 3045 ya. Ini adalah range yang paling banyak diminati oleh buyer. Jadi skenario pertama adalah, jadi nih skenario pertama, open di atas 3085, naik dulu ke 3100 sampai 3115 mentok ya, baru turun ke 3070, 3055, 3045 gitu ya. Kemudian skenario kedua, turun dulu, turun di bawah open ya, open dulu 3085, turun dulu ke 3055 sampai 3040 ya, baru naik ke 3100 sampai 3115. Nah ini kalau dia naik sih kayak bisa lebih sih, bisa 320, bisa 3120-an, soalnya kan dia udah swing low ya. Ini skenario nya gitu. Kenapa ini disebut skenario pertama? Karena untuk saat ini trennya itu lagi bullish gitu ya, makanya kita ambil skenario open naik dulu ke 3100 baru turun ya. Itu karena skenario untuk saat ini movement dari market itu masih bullish teman-teman gitu, makanya kita ambil skenario ini dulu gitu ya. Nah kemudian kita lanjut ya, ini dari OI data yang ada ini kita ambil dulu, kita screenshot, nanti saya bagikan. Nah ini dari OI data udah dapat ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, ini dari manage money ya, COT-nya. Kalau dari COT untuk saat ini memang ada sedikit penurunan ya di sini. Ya ada sedikit penurunan dari harga nih, change in position juga untuk bagian long ini minus 7.374, kemudian shortnya itu ada surplus ya sekitar 1.728. Artinya di sini mereka udah mulai banyak nih untuk narik duit dari posisi long mau dipindahin ke short ya sama mereka orang. Spreadnya juga minus 12.340, artinya memang posisinya buyer udah mulai mengamankan posisi, artinya memang ada kemungkinan chance lebih besar untuk minggu ini ya gold itu adalah koreksi dulu teman-teman gitu. Karena kenapa ya, karena memang di sini posisinya untuk COT dia ada sedikit perubahan, long itu minus 7.000, shortnya itu surplus 1.728, dan spreadnya itu minus, berarti ada selisih harga sebesar ya 12.340 gitu pengurangannya gitu teman-teman, pengurangan dari harga saat ini gitu. Nah itu mungkin bisa menyebabkan gold terkoreksi sementara ya, baru dia mau naik lagi habis itu. Tapi kalau kita lihat sekarang kita, nah nantilah itu untuk TA ya. Jadi nah jadi kalau kita lihat memang dari COT dia juga udah minus ya, tapi kalau dari OI ini dia memang masih cukup tebal di bagian bawah, di bagian atasnya masih ada juga nih ya, kurang lebih sampai 315, tapi kita juga harus lihat di bagian bawah sini mulai dari 390 atau 3080 ke bawah ya. Dari sini nih 3080 ke bawah sampai 340 ini juga cukup banyak ya teman-teman ya. Ya di 3055, 3050 ya ini ada juga ya teman-teman ya. Kemudian 340 ini juga ada. Nah ini 3050 ini udah 10 ribuan gitu. Tapi 3100 ini juga banyak gitu. Nah ini kita tinggal tunggu market mau ngejar yang mana dulu gitu. Apakah dia mau sekalian lanjut ke 3100 baru dia turun ya, koreksi, habis itu dia baru lanjut naik, baru bisa. Karena dari 3085 ya, dari sini dia mau ke sini itu udah deket ya, mungkin bisa aja dia manfaatin liquidity yang ada untuk naik ke sana gitu teman-teman ya. Tapi intinya adalah kalau dia naik kita udah tahu nih ya, mau gold itu naik kita tahu patokannya kemana, sini patokannya 3100 sampai 315 ya, 115 gitu patokannya. Kalau dia turun kita juga udah tahu dia mau kemana,
3055, 3050 sampai 3045. Ini patokannya dia gitu. Nah, itulah fungsi dari open interest data yang ada, yang kita update setiap hari gitu. Kalau memang ada fungsi, ya buat apa saya update gitu kan, gitu loh. Dan ini juga udah kalian lihat juga kok gitu loh, previewnya ada di TikTok, ada di Telegram, ada di YouTube. Kalian boleh cek aja di situ, ada previewnya. Dan yang paling baru ya kemarin itu Jumat gitu loh ya, dimana saya open buy dan learning dan channel branding center pun open buy, targetingnya 380 tercapai gitu teman-teman ya, gitu teman-teman. Oke, nah sekarang kita baru bahas untuk TA ya. Sebenarnya kalau TA ini nggak banyak yang dibahas ya, karena memang TA sendiri pun untuk mapping ya, next target ini juga next target dari OI data ya, terus ini next target jadi OI data juga, OI data juga. Jadi kalau kalian lihat nih ada resisten ya, atau zona, ini sebenarnya dari OI data gitu. Dan untuk yang 80 pun itu dari OI data, 70 pun dari OI data, udah ke hit semua gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang ini dari candle 4 jam ya, 1 2 3 4, memang yang terakhir ini kan hammer sebenarnya ya, walaupun dia sempat turun ke sini kan ke 3047, tapi ini jadi hammer, dia ditutupnya naik, artinya memang posisi buyernya ini pada saat dia breakout dari support breakout intraday ya, ini dia memang super bullish gitu, dan memang masih bisa nge-reach sampai 3100 baru dia turun gitu. Ini memang masih jadi pertanyaan apakah dia akan nge-reach ke sana atau enggak gitu. Kalau dia nge-reach pun ya saya mau kasih range sih sebenarnya, 3100 sampai 3105, kemudian 310 ya sampai 315. Nah, ini range-nya, rangingnya tuh di sini. Kalau ditanya ini dari mana? Ya dari OI data gitu loh. Kalau kalian tanya ini dari mana, berarti kalian nggak nonton video ini secara full gitu, karena di OI data kita udah bahas dari awal juga ya di depan. Kalau ini kita bahas dari OI data gitu. Ini juga sama, ini kita tandingin aja pokoknya. Ini resisten by OI data. Kemudian ini atas juga sama, resisten by OI data. Oke. Nah, ini dari movement ya. Soalnya kalau kita lihat memang kalau dia mau turun dulu udah kena nih ya 3100 gitu ya, indikasi sini. Terus dia turun, nah dia potensi buat swing low lagi untuk naik lagi. Kan kayak ini. Dia ngehit 3050 ya, 3055. Dia swing low di sini ya, habis itu naik lagi gitu. Oke, nah dinaikkan ke sini gitu teman-teman. Nah, ini juga kita lihat memang dia ada potensi untuk nyentuh ini dulu. Ya, jadi dia naik 3100, turun lagi untuk sini, baru lanjut naik lagi gitu. Nah, itu kalau kita lihat dari TA gitu, artinya TA ini masih bullish gitu, kecuali dia udah masuk lagi balik ke 3050 ya. Nah, ini mungkin dia ada potensi untuk nyentuh low nya lagi. Nah, low nya ini nggak boleh jebol sama dia gitu loh ya. Low yang ini itu nggak boleh sampai dijebol gitu. Sampai ini jebol ya, support 2 lah kita ambil di sini, support 2 jebol. Nah, ini struktur dari 4H-nya udah rusak gitu, dan memang ada potensi untuk koreksi secara weekly dulu ya. Ada potensi untuk koreksi secara weekly, mungkin dia akan retest lagi ke sini. Breakout daily itu di 2934 sampai 2960 gitu teman-teman. Oke. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Intinya adalah support 2 ini ya. Support 2 untuk saat ini, selama dia masih belum bikin swing height yang baru, swing low yang baru ya, dan juga swing height yang baru. Kalau misalkan begini dia bikin kan, ini kan LH baru, berarti kan ini HH baru kan. Nah, untuk ini udah gagal, berarti nanti patoknya di sini gitu. Tapi kalau selama dia belum ngebentuk LH yang baru ya, belum ngebentuk LH baru, ini masih jadi patokan kita untuk struktur dari 4 jam gitu. Oke teman-teman, nah itu makanya nggak boleh kalian skip videonya. Kalau kalian skip, kalian pasti nggak ngeh dengan apa yang kita bahas di sini di akhir video ini teman-teman, karena ini ada sangkut pautnya dari awal hingga akhir ini teman-teman. Oke ya, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan pada kalian ya. Terima kasih ya. Ini juga kalau dari weekly sendiri pun strukturnya sebenarnya sama, makanya ini saya tandain ya.
strukturnya juga sama, ini dia begini, terus ini dia begini, ini dia begini gitu kan. Nah ini kalau dia mau naik lagi paling satu dua candle masih bisa lah masuk ke sini gitu, tapi ya let's see nanti bagaimana gitu teman-teman. Kalau dia mau ngejar 3100 ya, itu kemungkinan sih di sini ya. Nah 3100 sampai 3115 tuh di sini bisa dibuat turun ya, mungkin habis itu dikoreksi dulu di sini baru naik lagi ya. Let's see nanti bagaimana ya, kita bukan cenayang. Untuk saat ini data memang masih dari COT itu biris ya, dari data COT itu masih biris untuk minggu ini ya, hati-hati. Tapi dari OI data juga masih ada di bagian atas nih, 3100 sampai 3115 ya, ini masih ada sisaan dan potensi untuk kejar dulu sama dia. Habis itu dia mungkin akan turun untuk ngambil koreksian sampai 3055 sampai 3050 gitu. Oke. Ya, itu yang ingin saya sampaikan dulu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan sampai jumpa di next video update.